belajar tanpa akhir sih sampai sekarang juga masih baca buku-buku soal penulisan skrip. Gue itu hidup nggak pernah punya rencana jangka panjang. Bagaimana? Aja, Cina. Coba dibiasain Cina. Sebut. Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kembali kita ketemu lagi di podcast LSF Action Nihil. Oke, hari ini gue, seneng banget nih, kedatangan lagi nih tamu yang luar biasa keren gitu ya. Teman-teman semua juga udah nunggu-nunggu banget gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah seorang, ini multi talentan di bahasa gue nih ya. Apa-apa bisa, semuanya juga, semua yang dia sentuh oleh tangannya jadi sukses gitu ya. Dia juga salah satu, kalau menurut gue pribadi itu adalah salah satu, kalau boleh gue sebut komedian yang top di Indonesia sekarang ini gitu ya. Siapa dia? Selamat datang di podcast Nihil, Koch Ernest. Silakan. Silakan apa nih? Tiba-tiba silakan. Maksudnya nyanyi apa gimana? Silakan duduk. Silakan. Iya. Silakan apa nih? Halo semuanya. Ya. Gue manggilnya Koch, bro. Boleh kok, Ya. boleh bro, bebas aja. Dari mana tadi nih? Sebelum dari sini nih? Abis taping podcast saya sendiri tadi kebetulan nih, kita lagi bikin udah setahun terakhir berusaha konsisten bikin podcast film di YouTube-nya HH TV supaya ya bisa ngasih berbagai macam inilah ya, ada dari pemain, dari produser, aktor, penulis, sutradara, bahkan ada episode DOP juga yang belum tayang gitu. Ini sebutnya HH Corp HH ya? Corp itu artis manajemennya yang kita bikin dari 2012. YouTube channelnya namanya HHH TV. Itu tuh gue lihat kan ada berapa ya? 9 gitu kok. Talentnya, ya betul. Wah tahu banget. Itu ini banget nih, apa namanya? Lu mengaransemen itu kemudian masukin materi yang di setiap episodenya tuh. Nanti lihat cari sendiri ya. Itu tuh sebenarnya menurut gue pribadi itu sangat sensitif ya. Sensitif artinya bukan sensitif arti bagaimana, tapi lemah lembut menyampaikan. Tapi sebetulnya ini isu yang kita perlu potret gitu, dan kemudian lu menyajikannya dengan kemasan yang sangat cair, sangat ringan gitu buat kita cerna dengan sambil minum kopi gitu. Itu awal gimana sih, bro? Iya, sebenarnya sih kita nih masuk ke YouTube termasuk terlambat ya, karena kan sekarang sebenarnya era yang gue ngerasanya setelah setahun terakhir fokus banget di YouTube tuh ngerasa kayaknya kita terlambat deh masuk YouTube, karena ternyata sekarang kerasa banget kalau YouTube tuh berat nyari views. Kerasa nggak? Kerasa nggak? Lu kan punya masanya bahasa-bahasanya gede. Tapi nggak juga. Kalau gue iya berat. Maksudnya untuk bisa dapet ratusan ribu views gitu susah, karena kita bukan hanya, kalau sekarang gue ngelihatnya ya fenomenanya bukan cuma bersaing dengan channel YouTube lain, tapi bersaingnya dengan video format pendek yang sekarang didominasi oleh TikTok. Jadi kan walaupun YouTube sama TikTok berbeda, kan kuotanya sama, maksudnya orang akan milih gitu. Ini kuotanya mau dipakai buat nonton YouTube atau buat nonton TikTok gitu. Iya benar. Itu yang jadi tantangan sebenarnya saat ini buat YouTube secara umum gitu sih kayaknya. Jadi gue baru baca kemarin ya. Jadi memang ternyata atensi itu kan orang yang kita serahkan untuk menonton suatu konten ya. Itu semacam kayak sumber daya. Nah, namanya sumber daya itu kan terbatas ya. Betul. Walaupun dia terbarukan tapi terbatas. Betul. Walaupun sekarang gue ngobrol sama lo nih, gue bisa sambil balas WhatsApp nih. Tapi atensi gue udah kepecah nih ya. Mana yang positif, mana yang lebih dominan, mana yang gitu. Nah, artinya ternyata perjuangan sampai di situ gitu ya. Apalagi tadi kita habis bahas ya, bahwa YouTube itu ternyata struggling sekali sekarang. Dia angkanya nggak bergerak dari tahun lalu, pengguna YouTube itu. Sementara TikTok naiknya luar biasa gitu. Nah, lu ada kepikiran masuk ke TikTok juga nih, bro? Ada sih, maksudnya TikTok kita complementary ya, artinya klip-klip dari konten kita tayangin di TikTok hopefully sebenarnya memberikan komunikasi ke orang bahwa kita punya YouTube channel loh, cuman sebenarnya terbatas
TikTok tuh kan beda format ya. Kita kalau mau ngobrol kayak begini kan bagaimana di TikTok gitu susah gitu. Jadi memang beda format, beda platform, beda tujuan. Jadi kalau tujuannya memang tetap mau ya edukasi, edutainment lah gitu ya, tetap YouTube tetap platform terbaik sih gitu. Karena juga salah durasi dan orang memang nonton YouTube itu memang dengan duduk bener gitu ya. Iya. Ada cemilan kiri kanan untuk dia menyimak. Kadang kalau misalnya cuma obrolan gini sambil laptopan, kalau mau sambil kerja sambil didengar juga mungkin masih bisa gitu. Iya. Nah, ini gue mau balik ke seorang Ernest-nya nih gitu ya. Lu dari mana sih mulai semua ini ya? Maksud gue, kalau gue tanya, lu sekarang apa gitu? Ini semuanya bisa dicontreng gitu ya? Iya, lu main film, iya, lu bikin produksi juga, iya, nulis juga, iya, terus lu seniman juga, aja, gitu. seniman. Nah, apa seniman? Di KTP sih seniman. Oh gitu, di KTP seniman ya? Iya, di KTP seniman. Mulai dari mana ya? Kalau ngomongin komedi sebenarnya dari zaman kecil bokap itu selalu muter kaset lawak di rumah. Oke. Jadi mungkin anak sekarang nggak tahu ya, tapi dulu ada yang namanya kaset boro-boro kaset lawak, kaset aja nggak tahu ya anak sekarang. Tapi ada kaset lawak. Jadi kalau di mobil tuh kita kalau misalnya orang muter musik, bokap tuh muter kaset dari mulai Warkop, Jayakarta Group, Sersan Prambors, audio. Sersan Prambors. Sri Mulat, Dorce Gamalama, macem-macem deh, Bagito, wah segala rupa. Jadi terekspos sama komedi dari usia yang sangat muda. Kemudian ingat pertama kali RCTI masuk mulai kenal yang namanya sitkom. Dulu ada Brady Bunch, ada Three's Company, ada macem-macem. Di TVRI juga ada sih sebenarnya sitkom. Tapi jadi makin banyak sitkom dan makin ini seru ya si acara-acara lucu ini kok menarik sekali. Akhirnya suka sama komedi. Fast forward ketika kuliah kerja YouTube mulai berkembang di Indonesia, sering nonton stand up di YouTube gitu, nonton stand up komedi di YouTube. Wah lucu ya, ini gimana caranya orang bisa cuman modal mic doang sama sound gitu sendiri gitu. Terus penonton ribuan kok bisa gitu. Kalau konser band oke lah ya, ini satu orang doang gitu. Jadi terkagum-kagum lah gitu. Jadi ketika 2011 posisinya itu lagi kerja kantoran waktu itu, tiba-tiba. Lu pernah kerja kantoran juga? Pernah kerja kantoran. Jadi waktu kuliah tuh memang siaran radio 4 tahun jadi penyiar. Terus tapi setelah itu kerja kantoran di koran Kompas itu ada audisi stand up Kompas TV waktu itu 2011. Stand up mau ada di Indonesia. Setahu kita kan itu kan Amerika banget. Di Inggris emang budaya juga, mereka itu. Budaya barat lah. Ya udah cobain iseng-iseng doang, dari iseng-iseng lolos audisi, diminta tampil di TV tapi harus karantina. Jadi karena harus karantina ya pilihannya mau lanjut harus resign dari kantor. Akhirnya milih untuk ya udah deh coba resign deh dari kantor karena pikir udah kerja 6 tahun. Mungkin kalau sampai stand up ini gagal, ada CV pengalaman kerja 6 tahun bisa lah dipakai buat ngelamar kerja lagi gitu. Itu gue nonton deh kayaknya. Itu yang lu ngomongin tato bukan sih? Iya bener. Jadi itu awal-awal banget tuh ngomongin tato itu. Oke. Nanti cari ya tuh. Maksud gue gini, itu kalau bisa kepincut sama kenapa harus komedi gitu? Artinya kan banyak hal-hal lain yang lo bisa pakai untuk menyentuh sisi sosial gitu ya, untuk menyerahkan, mengeluarkan aspirasi lo gitu. Jadi awalnya kan karena interest, karena memang suka nonton komedi, tapi setelah terjun di stand up tuh baru terbuka cakrawalanya bahwa kan ketika kita masuk stand up itu kita diajarin buat nulis materi. Nulis materi. Jadi mungkin teman-teman yang nggak tahu stand up itu sebenarnya 90% itu scripted. Tapi tidak dibaca di panggung, kita hafalin gitu. Tapi gimana caranya yang scripted ini perform tidak seperti scripted? Itu challenge-nya kan. Kayak lu curhat kegalauan lu gitu kan. Iya, padahal itu semua udah ada naskahnya. Iya. Nah, ketika kita masuk kompetisi, kita belajar bikin skrip. Gimana cara bikin skrip stand up? Salah satunya bersumber dari keresahan. Suruh cerita apa yang membuat lu resah. Emosi negatif itu bisa jadi bahan untuk dikomedikan. Akhirnya karena cari yang paling deket, yang paling relate ya tentang pengalaman dibully, dicina-cinain ketika ABG gitu kan. SD, SMP kan ngalamin banget tuh zaman Orde Baru gitu. Masih kesenjangan diskriminasinya. Ya sekarang masih tapi gak separah dulu lah gue rasa gitu. Berarti gue bisa nih sebenarnya punya modal nih buat jadi stand up nih. Karena gue resah mulu orangnya nih. Banyak banget yang gue resahin dalam hidup nih. Bisa mungkin. Oke. Nah ketika mulai stand up terus ngebahas soal ya gue Cina, gue sipit, dikata-katain waktu sekolah, bla bla, dan semua cerita-cerita yang dulu bikin gue sakit hati, ternyata setelah dijadiin bahan komedi jadi kayak terapi gitu. Jadi
Dulu gue itu paling benci dipanggil koh sebelum stand up. Oke. Alasannya simple, kalau gue dipanggil koh itu cuma satu suku kata, tapi itu mengungkit banyak banget luka lama. Memori, gitu. Memori bahwa jadi Cina tuh nggak menyenangkan. Gitu. Hanya gara-gara dipanggil koh doang kan jadi inget, oh iya gue Cina gitu. Sekarang jadi bahan jualan ya. Nah sekarang udah bodo amat lo mau panggil juga udah berdamai gitu. Tapi jadi iya. belajar bahwa oh ternyata kalau kita stand up itu komedi itu bisa jadi terapi gitu. Dan Charlie Chaplin juga bilang life is a tragedy in close up but comedy in a long shot gitu. Jadi kalau kita lihat dari dekat emang tragis, tapi kalau kita kasih waktu bisa jadi lucu atau dalam ya. Iya, atau kalau kata Carol Burnett stand up comedian dia bilang tragedy plus time equals comedy. Tapi memang butuh waktu. Dalam kasus gue waktunya 15 tahun bahkan dari lulus SMP tuh. Ketika SMA udah nggak ngalamin lah karena sekolahnya udah di sekolah-sekolah yang memang mayoritas Chinese juga. Jadi 15 tahun setelah lulus SMP dan melewati 9 tahun bullying itu baru jadi bahan komedi. Dan tapi juga awalnya. Kemudian untuk lu menyajikan itu kan butuh juga ini dari perhatiin ya, cara ngomong itu intelektualnya tinggi banget nih orang gitu. Iya, lu ngomongin tato yang apa sih sebenarnya tuh kalau yang di terapi itu tuh refleksi gitu. Jadi tatonya dia dulu ceritanya gitu di sini gitu. Nah, gue bercanda gue ada tato, di bawah juga ada tato refleksi. Gitu. Kadang kan kulit paling tebal kan paling nggak sakit kan. Disitulah dia bikin tato gitu. Ingat lagi. Lah, maksud gue gini, itu kan itu hal-hal yang sebenarnya di depan mata kita setiap hari gitu ya. Terus tapi kemudian ketika lo meramu itu terus jadi sesuatu yang tajam terus kemudian membangkitkan emosi gitu ya kita ini. Nah itu kan butuh IQ yang tinggi sebenarnya gitu. Gue terus terang ya itu sangat kalau IQ mungkin bukan IQ. Gue rasa penulis ya pada esensinya kan jadinya stand up itu karena tadi scripted itu ya. Penulis awalnya gitu. Penulis itu mau kita bicara medium TV, film, buku, stand up itu modalnya kan sebenarnya salah satunya kepekaan. Kita bisa jalani hari-hari kita segala hal terjadi di sekitar tapi nggak kita tangkap gitu. Kepekaannya itu sebenarnya. Jadi gue nggak peka nih maksudnya. Cowok emang nggak peka. Okay. Jadi kepekaan itu yang mungkin juga perlu dilatih ya. Perlu dilatih dengan cara bagaimana nulis. Meng-capture itu menjadi sesuatu ya harus belajar nulis, harus latihan. Mau nggak mau harus belajar teknik. Kadang-kadang tuh kita malas belajar teori, padahal teori itu sebenarnya ngebantu. Ya teori apapun ya, maksudnya lo mau nulis novel ada teorinya, mau nulis stand up ada teorinya, mau nulis film apalagi teorinya banyak banget. Jadi teori itu memberikan kita koridor yang lebih memudahkan sebenarnya. Jadi kita ngerti oh gini tuh jalurnya gitu. Gue tuh nggak terlalu ngikutin tapi lumayan lah tau lah gitu ya. Jadi gimana memang ketika lo juga jadi juri gitu ya di stand up tuh memang memberi warna yang memberi bobot lah gitu. Gue juga ngikutin soal bapak-bapak lucu dari Jepara itu gitu ya. Dan gue sangat menyayangkan kenapa lu cabut gitu. Maksud gue perbedaan visi. Ya ketika lu pergi itu jadi pembenaran gitu kan. Nah, tapi ya kita nggak kesana ya. Tapi artinya yang tadi dulu sampein itu memang betul sebetulnya ternyata jadi make sense buat gue bahwa lu butuh berlogika, lu butuh punya kepekaan segala macam dan semua itu adalah ramuan yang rumit buat lu membuat sebuah komedi yang bagus gitu kan. Nah ini kemudian gue mau lari ke film nih. Karya-karya film lu juga begitu gitu ya. Apalah misalnya Cek Toko Sebelah gitu ya. Itu kan gimana kehidupan potret kehidupan keluarga dari lu mengangkat gue ngomongnya gimana ke masa kecinaan kan pada ngomongnya gue ke ya itulah gitu ya minoritas itu gitu ngomong bagaimana aja Cina. Coba dibiasain Cina. Sebut. Ke Tionghoan lu. Jangan ini mumpung ada kaitan sama Dikbud coba kita kita luruskan. Aduh. Bener. Kita harus bener kata Om Remi Silado almarhum kata Cina ya Cina aja karena semua kata itu ada konteksnya. Kalau konteksnya tidak menyinggung sebuah kata hanyalah kata, nggak apa-apa. Dulu itu kan era SBY itu semua Cina diganti Tionghoa. Kalau konteksnya Cina ya ngomong aja Cina. Tapi biasanya kalau gua misalnya di acara kalau banyak orang tua biasanya diperhalusnya di Chinese. Oh ya. Mereka masih kayak gitu kalau Cina gitu. Walaupun yang ngomong Cina juga tapi kerasa kayak nggak nyaman gitu. Jadi kita twist dikit jadi Chinese gitu. Nah, Chinese aja. Oke, Chinese ya. Emang dulu gini waktu gue kuliah teman-teman gue emang banyak kan dari Chinese itu gitu ya. Dan mereka membahasakan diri sama seperti lu nih, segamblang itu. Nah, tapi kemudian seorang Ernest mengemas itu jadi karya yang
ya tadi gue bilang sensitif itu bukan artinya sensitif mudah memicu sesuatu yang berbahaya, tapi sesuatu yang halus, delicate, kemudian menyampaikan bahwa ini loh kita punya nilai-nilai juga yang bagus, tapi tetap koridornya komedi. Itu kan apa ya, keren sih menurut gua gitu. Tapi ya selain komedi itu lucu, tapi level of konfliknya itu berasa ya. Apalagi di Cek Toko Sebelah 2 nih dramanya gitu. Itu tuh lu emang ada take course sendiri atau emang lu ada sekolah sendiri nggak sih buat kayak gitu tuh? Apa ya? Sebenarnya kalau bicara pada dasarnya kalau bicara film sampai sekarang gue masih yakin banget nyawanya film itu semua pasti berangkatnya dari skrip dulu gitu. Semua berangkat dari cerita dulu gitu. Jadi ceritanya dulu nih yang selalu bisa menjadi kenapa? Promosi. Selalu bisa Mumpung menjadi. lu ngomong gue juga jualan. Iya benar. Sumber kekuatan gitu. Jadi cari cerita yang kira-kira relate, dekat gitu. Makanya sampai saat ini berusaha bikin konfliknya tuh sesuatu yang keseharian gitu. Karena kayak ngerasanya kayak ngomongin keluarga aja tuh nggak ada habisnya gitu. Ada aja gitu konflik keluarga dan semua orang pasti punya masalah di keluarganya dengan berbagai macam variannya gitu. Keluarga orang beda-beda dan beda-beda wujud, beda-beda formasi, tapi pasti ada masalahnya yang kadang-kadang ketika kita tarik dalam level yang lebih mendasar, masalahnya kurang lebih banyak kan itu aja gitu sebenarnya. Tapi karena akarnya sama, tapi ketika tumbuh mungkin warna daunnya beda, motif kayunya beda, tapi akarnya sama gitu. Jadi ngomongin soal keluarga, konflik dalam keluarga tuh sebenarnya itu kayak tanda kutip sebenarnya kayak ngecit dalam arti orang pasti relate gitu. Sebenarnya gitu. Tapi ya gimana caranya ngolah itu jadi skrip yang kan nggak serta-merta oke tentang keluarga terus orang pasti suka. Kan challenge-nya masih jauh nih, cara nulis, ya belajar tanpa akhir sih sampai sekarang juga masih baca buku-buku soal penulisan skrip, masih baca juga. Ini ya baik lagi omongan lo tadi ya soal kepekaan lo meng-capture berarti ya. Iya. Artinya sebenarnya bahannya ada di sekeliling kita. Betul, gitu ya. bahan kita sekeliling kita ada, cuman ya itu terlatih untuk menangkap itu gitu. Jadi project lo yang terakhir apa nih film nih? Gue dengar lo baru beres syuting apa nih? Iya baru beres syuting, jadi di PH gue sendiri namanya Imaginary, kita baru selesai syuting film yang nyutradarain Yandi Lawrence, sutradaranya Keluarga Cemara 2019. Ini film komedi romantis tapi hitam putih. Judulnya Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Hitam putih as in visualnya hitam putih? Hitam putih. Oke. Hitam putih filmnya. 85% lah. Ada di ujung awal sama ujung akhir color memang, tapi sepanjang journey-nya itu hitam putih. Apa lu mau sampaikan apa lewat situ tuh? Mungkin kalau sekarang belum bisa cerita terlalu banyak, cuman intinya hitam putih ini director statement-nya dari Yandi, bukan dari gue sebagai produser. Tentu ini visi sutradara adalah dia ngomongin soal duka dan kehilangan. Jadi karena bicara soal duka dan kehilangan, dia merasa pengen bereksperimen dengan visual yang hitam putih. Ini buat nambah ini ya, buat memberikan sentuhan-sentuhan. Iya. Dan unik sih, ketika ngelihat di monitor awalnya pikir, aduh ntar siapa yang nonton, ini duit investor gimana balik. Lu sutradara kan nggak mikirin ya. Kita yang mikirin, produsernya. Tapi setelah nonton lihat di monitor, ternyata hitam putih tuh beda ya. Maksudnya, contoh gini deh, misalnya ada orang segini gitu, close up gitu. Saat kita lihat di hitam putih tuh, kekuatan dramatiknya tuh kuat banget loh. Kita fokus, nggak ke distract sama background gitu. Kayak ada magis yang beda gue ngerasanya di hitam putih ini sama. Ternyata ini kalau orang nonton dan merasa kekuatan ini bisa nyampe ke penonton, kayaknya ini film sih bisa jadi sesuatu menarik. Jadi kan ini udah selesai proses. Udah selesai syuting, baru aja selesai syuting. Terus kapan tuh ini? Waduh, belum tahu. Ya? Kan kita harus bikin teaser dulu, presentasi dulu ke 21 dan teman-teman gitu. Kapan nih kita bisa tayang kira-kira gitu. Nanti kita minta jadwal. Upcoming-nya apa sih lagi yang lagi mau lu ini nih? Pokoknya kalau ya 2 tahun ke depan fokusnya masih mengembangkan Imaginary sebagai sebuah studio film independen yang masih cukup kecil dan punya kemewahan untuk menjadi idealis. Oh iya. Gue paham. Kata Tan Malaka kan idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki anak muda. Ini mumpung Imaginary masih muda. Iya. Mumpung Imaginary masih.
Dia selalu meng-quotes orang ini kalau ya. Masih muda udah nggak idealis, rugi banget, rugi banget. Jadi ini masih muda, baru lahir tahun lalu, PH-nya ya udahlah kita idealis dulu, makanya bikin Hitam Putih, terus nanti ada project yang lain-lain lagi. Cuman intinya yang pengen kita sumbangsihkan ke industri ada 2. Yang pertama bicara soal yang pertama bicara soal kesejahteraan kru. Kesejahteraan kru ini baik dari segi penghasilan maupun dari segi kenyamanan bekerja. Jam kerja gitu. Ini itu yang rame nih orang bahas. Itu harus kita harus berperan aktif mendukung perjuangan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyeimbangkan gempuran IP besar. Ini menurut gue penting banget karena sebenarnya trennya di Hollywood juga sama gitu. Kita kalau lihat bioskop, filmnya tuh kalau nggak spin-off, remake, sequel, adaptasi dari novel apa segala macam, di mana ruang untuk original story gitu. Di Indonesia juga sama gitu. Berapa tahun terakhir trennya ke arah sana. Jadi gimana caranya kita bisa tetap memberikan ruang buat original story. Kayak di Imaginary misalnya sekarang kita ada 3 yang lagi di develop, naskah 3 project ke depan yang belum ada timelinenya memang. Tapi dari 3 ini kita punya 1 adaptasi, 2 original story. Jadi kita nggak anti sama IP, tapi gimana caranya kita seimbangkan dengan original story. Mungkin IP ini buat cash flow ya. Yang penting bisa jadi, bagus juga. Ini kan satu cara melihat gitu ya. Iya betul. Terus gini bro, yang lu bilang tadi kan, memang industri ini kan namanya industri ya. Ya ujung-ujungnya kan lu ngejar cuan juga gitu ya. Betul. Tapi kemudian gimana caranya lu bisa menempatkan diri lu sebagai yang memberikan warna gitu. Ini kan juga dari lo bilang idealis itu gitu ya. Sementara ya yang bekerja bukan kita sendiri, banyak orang juga. Terus kenapa orang mesti nonton gua gitu? Kenapa orang mesti lihat apa yang gue punya gitu? Lu ada punya apa sih namanya? Ini gua berbeda karena gue begini gitu. Selain tadi ya lo mengangkat marginalitas tadi gitu. Kita pengennya pembeda kita sebagai identitas sebagai sebuah studio film adalah kita pengen ngangkat cerita yang sangat personal. Kayak tadi misalnya Hitam Putih. Kenapa Hitam Putih? Karena Yandi sebagai sutradara punya pengalaman yang mungkin nanti diceritakan ketika filmnya tayang. Pengalaman dalam hidup dia yang ada satu momen dalam hidup dia yang terkait dengan duka cita. Yang di momen itu tuh dia kayak ngelihat hidup tuh kayak hambar gitu, kayak hitam dan putih. Nah itu kan sesuatu yang sangat personal. Jadi value personal, atau misalnya kita mundur tahun lalu kayak Ngeri-Ngeri Sedap. Ngeri-Ngeri Sedap tuh buat Benedion sesuatu yang sangat personal sekali gitu. Nah gue dan partner gue Dipa percaya bahwa kalau kita udah bicara tentang sesuatu yang sangat personal dari filmmakernya, itu dia punya energi yang beda gitu, punya energi yang lebih. Instead of ini ada sesuatu yang laku nih, adaptasi yuk jadi film. Bukannya haram, tapi dari si filmmakernya pasti ada kegelisahan, balik-balik keresahan tadi ya, ada kegelisahan yang mau dia sampaikan tuh pasti energinya beda gitu. Itu yang kita percaya gitu. Jadi ya mungkin kita juga pasti namanya bisnis ada kalkulasi ya. Kayak misalnya ini film Hitam Putih nih misalnya. Nggak mungkin tiba-tiba biaya produksi 20 miliar gitu. Gimana balikinnya kan nggak mungkin gitu. Jadi reasonable tetap secara bisnis, tetap reasonable, tapi kita percaya bahwa film tuh harus personal. Dari si kreatornya harus punya personal value gitu. Gitu sih. Ya, dan ketika si bagian personalnya kemudian menyentuh orang lain, itu akan bondingnya. Betul. Setuju sih. Betul. Gue salah satu orang yang sangat kena nih sama Ngeri-Ngeri Sedap ya, karena kan ini orang tua dan anak gitu ya yang ininya gitu. Tapi Batak juga enggak? Bukan. Bukan bang. Iya mana aku tahu. Mana aku tahu. Udah lihat KTP-mu. Aku udah bilang terusan. Iya benar. Jadi personal itu ya. Jadi memang sesuatu yang sifatnya personal itu kemudian tuh bisa menyentuh dengan lebih dalam gitu. Tulus ya. Tapi ini konteksnya sebenarnya masih komedi nih, film ini enggak? Yang ini? Yang Hitam Putih ini? Sebenarnya drama romantis, ada komedi-komedinya, tapi komedinya tidak menjadi suguhan utama. Bukan film komedi, bukan. Film drama romantis ada komedinya lah, bumbu lah. Oke. Oke, ini gue mau nanya agak berat nih. Waduh. Bukannya dari tadi juga berat dulu ya? Tadi kita pikir bakal ketawa-ketawa nih, tapi pas lu ngomong gitu, gue sambil mikir juga, oh iya ya gitu. Serius juga jadinya. Gini, seorang Ernest melihat Ernestnya sendiri itu 10 tahun dari sekarang tuh akan gimana sih? Gue suka nih pertanyaan kayak gini. Lu ngeliat kita gimana sih? Ngeliat siapa nih? Ernest, seorang Ernest. Ngeliat gua? Iya. Oke, ini gue seneng nih pertanyaan ini. Jadi
Kenapa dia ketawa-tawa? Nggak apa-apa. Karena gue tuh seneng ngebahas ini, tapi gue nggak yakin ini tuh nasihat yang baik buat anak muda gitu. Takutnya sesat, karena gue itu hidup nggak pernah punya rencana jangka panjang. Gue tuh cuman hidup buat rencana gue sampai tahun depan aja. Serius lu? Iya, karena gue ngerasa hidup menuntun gue sejauh ini tuh, kalau gue lihat ke belakang, hidup tuh nggak bisa diprediksi gitu. Yes. Jadi daripada mikir kejauhan, gue lebih suka fokus sama apa yang ada di depan mata aja. Kesempatan yang Tuhan kasih nih, oke, lu sekarang lagi ditempetin di sini, lu punya kesempatan apa di depan lu? Yaudah, itu kerjain sebaik dan semaksimal lu bisa aja. Nanti juga pintu-pintu yang berikutnya kebuka sendiri daripada pusing mikir, kejauh. Tapi ya, again ya, ini kan di gue. Ya, makanya pertanyaan buat lo nih gitu. Ini buat gue gitu. Dalam banget. Bukan berarti gue ngajarin orang semua, ya jangan punya rencana. Enggak juga. Cuman gue sampai di titik ini ketika menginjak 40, sekarang gue 41 ya. Ketika udah mau menjelang kepala 4, gue 41, gue kelahiran 82 Januari. Okay. Jadi ketika gue mau mendekati kepala 4 kemarin, banyak merenung, kayak gue lihat hidup gue nih nggak direncanain tapi kok arahnya ke sini ya. Jadi emang kayaknya memfokus sama kita lagi dapat kesempatan apa, peluang apa yang kita kerjain, udah hajar aja sebaik yang kita bisa ya, nanti juga yang lain ngikut lah. Tapi lu kemudian memutuskan untuk berkarir ini kan juga keputusan yang karena lu melihat potensi gitu. Tapi kan semuanya tuh insidental, nggak direncanain. Misalnya nih, gue nggak pernah punya cita-cita stand up komedi. Tiba-tiba gue suka komedi, tiba-tiba lihat iklan koran Kompas, ih stand up komedi lucu juga, nyobain. Tiba-tiba harus, oke, lolos karantina ya. Hah, karantina? Saya ngantor Pak. Ya udah pilih mau karantina apa enggak? Ya udah karantina gitu kan. Jadi tiba-tiba stand up ditawarin film Comic 8. Ya kan, Falcon punya ide buat ngegabungin stand up yang lagi rame ini dalam satu film. Orang-orangnya di bawah situ ya? Orang-orangnya di bawah situ. Ya kita main film sama temen-temen senang-senang aja, ngikut gitu. Terus nulis buku, sebenarnya bukunya sih banyak kan materi stand up juga, ngenes itu. Tiba-tiba produser menawarkan jadi film. Awalnya film ngenes itu nggak ada keinginan buat nyutradarain sama sekali. Karena ketika ngelihat Anggi Umbara bikin Comic 8, gue lihat sutradara kerja, buset nih kerjaan ribet banget ya, banyak banget yang harus dipikirin gitu. Ih, serem gitu. Tiba-tiba Papa Royce dari Star Vision ini, kita bikin jadi film, kalau kamu minat, kamu aja sutradaranya. Gue bilang, saya bukan sutradara Pak, saya pemain, ya saya nulis, mau deh saya belajar nulis skrip, nggak apa-apa deh, karena saya nulis buku, saya belajar nulis skrip, tapi sutradaranya nanti kita cari orang lain aja. Enggak, kamu aja sutradaranya. Katanya, kenapa Pak? Saya kalau baca buku kamu, kayaknya kamu itu pencerita yang baik istilahnya. Kamu tuh bisa tell a story gitu. Kamu tuh storyteller, bisa lah jadi sutradara. Oke. Hah? Itu masih bingung kan? Ya udah jalanin aja, nggak ada rencana. Ya lu kan di Star Vision ya kan? Ya. Terus kemudian gimana di transisinya tuh? Kemudian ya lu memutuskan. Ya kan panjang, makanya 8 tahun. 8 tahun kemudian kan baru terjadi. Butuh nyali yang gede juga nih gitu ya buat ngambil keputusan gitu ya. Pasti keluar dari zona nyaman di. Kemarin gue nonton siapa ya yang modelnya mirip sama lo nih. Jadi dia stand up, kemudian udah mulai serius di situ, babak kompetisinya, akhirnya mesti milih resign apa enggak gitu. Oh gitu. Dia resign, gugur. Itu siapa ya, gue lupa kemarin namanya. Jadi tapi itu jadi bahan dia juga nih mentertawakan dirinya gitu. Benar. Nah itu kan balik lagi ya kepekaan untuk mengcapture ya. Iya benar. Nah sekarang kalau tadi kita nanya gimana Ernest melihat dirinya gitu. Sekarang lu melihat industri ini ke depan gimana sih? Ini kan kita mau hari film nih tanggal 30 Maret ya. Artinya film-film Indonesia ini kan berevolusi sedemikian rupa setiap saat gitu. Tadi kan lu bilang cerita juga soal bagaimana original story itu kemudian punya peran yang tapi orang banyak yang play safe ya. Nyari rute lain gitu untuk ini. Nah, lu melihatnya harusnya gimana? Kita ini masih ada di fase yang masih balita kali ya. Maksudnya industri kita ini kan mulai berkembang signifikan sejak Pak Jokowi mencabut bioskop dari daftar negatif investasi 2015. Dulu-dulu kan, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ketika Pak Jokowi naik ini kayak promosiin Pak Jokowi, tapi bener maksudnya inilah yang terjadi gitu. Bukan buzzer istana ya, bukan buzzer istana. Tolong disimak konteksnya. Jadi dulu. Ini gue udah terima rate lu sini. Tadi itu berapa? Gak, gue diundang ke Bogor juga nggak pernah mau. Kan gini. Jadi dulu itu teman-teman, bioskop itu ada di DNI. DNI itu namanya daftar negatif investasi. Jadi sektor-sektor yang tidak boleh diinvest PMA, penanaman modal asing.
ketika Pak Jokowi jadi presiden, dicabutlah bioskop dari itu. Makanya kalau teman-teman dulu ingat CGV atau yang dulu namanya Blitz, itu dikit studionya. Tiba-tiba, bang sekarang jadi CGV di mana-mana gitu kan. Dulu Cinepolis, dulu namanya apa ya? Cinemax juga. 21 juga. Dulu nggak, waktu gue inget banget pas ngenes tayang 2015 di Padang belum ada bioskop. Ibu kota provinsi Sumatera Barat, bayangin. Belum ada bioskop 2015. 15 karena ya 2014 baru dicabut itu, investasi asing mulai masuk. Nah, dalam kurun waktu 2015, 16, 17 ini layar-layar bioskop bermunculan semakin banyak. Itu pun kita rasio layar berbanding penduduknya masih rendah banget sebenarnya. Kita sama Vietnam aja kalah, Bo. Jangan ngomong Korea ya. Vietnam aja lebih banyak karena memang penduduknya nggak banyak sih. Kalau kita kan karena penduduknya banyak, jadi ngejar rasionya PR nih. Rasio, kita bicara rasio ya. Jadi jumlah layarnya dibanding jumlah penduduknya masih jomplang banget. Artinya sebenarnya opportunity-nya masih besar. Jadi industri kita masih jauh lah, kalau dibilang mentok masih jauh banget gitu. Atau mau juga produksi juga masih kurang secara jumlah menurut lo gimana? Untuk sekarang sih berjalan dengan cukup segini, menurut gua yang perlu diperbaikin sih kita bukan ngejar kuantitas ya, ngejar kualitas ya. Karena kemana-mana nih problemnya, kita nggak punya regenerasi SDM yang sekolah film aja susah. Ini sekolah film di Indonesia ada berapa sih, hitung sama jari kali. Gitu kan. Jadi ya PR-nya memang. Kan maksudnya kalau kayak Korea gitu pemerintahnya memang support banget. Thailand juga begitu. Di kita ya gitulah. Ya memang. Walaupun ada perbaikan tapi masih jauh lah PR kita gitu. Artinya ini harusnya masih bisa jauh lebih ideal lagi. Betul. Gitu ya. Walaupun jujur ya, ini bukan karena ada di channel ini ya, tapi teman-teman di film semuanya mengakui lah era sekarang rezim, kalau rezim kesannya negatif ya. Tapi maksudnya supportnya Dikbud terhadap film itu dengan banyak inisiatif Akatara dan sebagainya gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang membuat kita merasa pemerintah itu memperhatikan perfilman. Tapi apakah sudah cukup gitu? Kita masih bisa terus push lagi, lebih lagi gitu. Perhatian sudah ada, tapi pertanyaan apakah sudah cukup? Karena baru mulai kan. Kode. Baru mulai diperhatikan. Tapi kami sangat mengapresiasi perhatian itu. Yang dulu-dulu tuh kayak kerasa kayak benar-benar dicuekin aja gitu. Kalau sekarang benar-benar udah ada perhatiannya gitu, beneran. Iya. Lu ada ekspektasi khusus gak sih nanti hari filmnya harusnya bagaimana sih gitu? Ini kan momentum soalnya buat ya kembali menyegarkan, kembali mengingatkan, kembali macam-macam lah gitu ya. Kadang-kadang perayaan-perayaan kayak gini tuh monumental tapi juga nggak bisa diharapkan banyak juga. Kembang api ya, wow meriah, habis itu gitu, hitam gelap. Iya, kayak kita bikin resolusi aja 1 Januari, paling 8 Januari seminggu juga udah lupa gitu. Iya. Jadi sebenarnya ya kita merayakan juga, tapi nggak bisa berharap ini jadi momen yang life changing. Segala sesuatu kan butuh proses ya. Kita perlu invest, bukan cuma invest waktu dan uang, tapi juga invest tenaga dan kalau bicara konteks pemerintah, invest dalam bentuk kebijakan gitu. Kebijakan ke depan yang bisa ngasih kita roots yang kuat gitu untuk bisa maju. Keringetan nih gue dengar obrolan nih. Berat ya, jadi berat ya Bang ya. Emang ternyata industri ini kompleks ya gitu. Kompleks lah. Ini industri yang sangat padat karya. Yang terlibat banyak. Betul, padat karya. Stakeholdernya banyak. Ini juga soal tadi lo sebut soal kesejahteraan pekerja gitu ya. Terutama soal jam kerja itu kan memang di mana-mana dibahas gitu ya. Yang tumbang lah sana sini karena ngejar tayang gitu ya. Di tempat lu gimana manajemennya bro? Kita berusaha untuk menciptakan standar jam kerja yang sehat mengacu kepada konsensus dari asosiasi. Ada asosiasi kan, walaupun asosiasi profesi ini ada banyak, tapi kita mulai sampai pada sebuah konsensus di mana jam kerja yang sehat yang kita incar adalah 14 jam. Mungkin kalau kita mengacu ke standar Hollywood 12 jam misalnya ya. Kita nggak usah muluk-muluk deh, nggak usah 12 dulu. 14 aja dulu. Bisa nggak 14 jam? 14 aja susah loh. Bayangin. Sekarang 25 ya? Iya. 25 ya. Lebih ya sehari ya. 14 aja berat loh. Bayangin 14 kalau crew call jam 6. Artinya jam 8 malam udah harus pulang. Iya. Berat loh. Nah itu aja dulu deh kita kejar. Bisa nggak? Sementara mau stripping gitu kan? Ya kalau TV makin obrolannya jadi melebar banget. Tapi kita fokus di film dulu deh. Film sama series deh. Iya. Bisa nggak film sama series kita bikin jam kerjanya lebih tertib gitu? 14 jam itu berapa hari kerja seminggu? Apa full? Apa?
biasanya kalau kita kalau gue sih 5-1 ya. Ada juga yang 6-1, ada juga yang 5-1, 6-1 gitu. Oh, kalau berarti lumayan. Kalau gue pribadi nggak kecuali kepepet banget sama schedule lokasi dan schedule pemain biasanya. Nggak pengen banget tuh 6 hari kerja tuh capek banget lah. 5-1. Kadang-kadang kalau kita produksi panjang pernah juga yang 5-2 gitu. Oh, gitu. 5 hari kerja, 2 hari libur. Gitu. Jadi yang lu pikirin banyak juga nih ya sayang. Maksud gua, ya konten satu hal ya, tapi kemudian untuk memproduksi, kemudian siapa yang memproduksi itu. Makanya cuti dulu dari penyutradaraan karena di Imaginary sekarang harus fokus jadi produser, jadi ngelihatnya agak lebih jadi generalis dulu deh. Nyutradarainnya ntar dulu deh, kita coba ngembangin si produksi dulu gitu. Karena kalau dua-duanya pecah pala sih, nggak bisa sih. Nggak bisa. Ini apa sih yang lo masih pengen terus belum kesampean? Kayaknya semua udah lo contreng deh kayaknya. Nggak ada yang sampai sekarang gue dapetin juga nggak pernah gue impi-impikan. Jadi kalau tanya apa nih yang belum kesampean, nggak ada, udah berlebih banget. Sadis, keren ya. Ini satu lagi nih, bersyukur ya. Jadi emang ternyata itu jawab penting ya buat menikmati hidup ya. Iya sih, gue tuh kurang ambisius memang, maksudnya ngalir aja. Ya lu nggak ambisiusnya berkarya lu segitu gitu kan? Gimana lu punya ini? Iya nggak, yang penting total aja, total sama apa yang kita sama kerjain itu total, ya? Iya total aja. Banyak kata kunci nih. Total, kalau kita pecah-pecah banyak mau, akhirnya ini kesini ntar kesana ya susah gitu, total aja. Gitu. Oke. Terus ini nih. Tentang apa? Tentang LSF. Oh iya, LSF nih kan ya biar bagaimana nih kita punya irisan gitu ya industri ini ya. Dan LSF memainkan satu peran dia di dalamnya gitu untuk kemudian sebenarnya kita udah tidak sensor tuh sebenarnya ya udah nggak cocok lagi ya. Kita kan melakukan klasifikasi sebetulnya. Cuma karena bahasa undang-undangnya ada lembaga sensor film gitu, maka nama kita lembaga sensor film. Nah, lu melihat LSF nih gimana, Bro? Ya, biar gimana pun emang fungsi yang krusial untuk dijalankan ya. Sebenarnya andai kita bisa tuh sebenarnya lebih kepada penerapannya sebenarnya. Maksudnya kalau udah film itu 17 plus, gimana caranya beneran 17 plus yang nonton? Kan itu yang lebih susah sebenarnya, kan itu yang lebih susah. Kita bisa klasifikasi, oke ini semua umur, ini 13, ini 17. Tapi kalau kita udah sampai di bioskop, dua-duanya sih, maksudnya bukan menyalahkan bioskopnya semata. Penonton juga suka tambeng kan. Maksudnya kayak bawa anaknya masih di bawah umur tapi emaknya pengen anaknya ikut nonton karena mungkin ibunya pengen nonton, anaknya nggak ada yang bisa dititipin. Betul. Banyak hal lah di lapangan gitu yang terjadi. Nah, ini sebenarnya yang itu real tuh, kasus bener tricky gitu. Jadi kita nggak bisa nyalain, oh bioskopnya nih penonton berapa aja disuruh masuk. Nggak juga, penontonnya juga suka. Kita juga sendiri kadang-kadang nonton, ya kayak misalnya gini deh, anak gue yang gede umur 13, yang kecil umur 8. Terus kita nonton film Marvel nih. Masa adeknya ditinggal di rumah? Yang 13 plus yang 8, iya 13 plus kan. Yang 8 akhirnya ikut nonton juga gitu. Gue juga melanggar gitu kan sebenarnya. Ya, gitu. Jadi itu sih sebenarnya gimana caranya kita, nggak tahu deh best practice-nya tuh gimana sih kalau kayak gitu tuh? Penonton tuh harus self censor ya sebenarnya ya. Harusnya gitu ya. Kita kan punya campaign itu kan budaya sensor mandiri kan. Karena memang pada praktiknya ya itu benar lu bilang, kita jalan ke PIM ya. Lu udah pindah mall gitu ya. Maksudnya quotes and quote-nya orangnya udah pakaiannya segala macam. Tetap aja nih film 13 tahun ke atas di depannya stroller, Bro, berjejer. Kemarin kejadian ya. Jadi begitu nonton bayinya. Ya terus gimana gitu. Sih. Jadi tapi artinya gini ya, memang tetap ada regulasi yang mengatur, tapi tetap terus kemudian ini bisa kitanya juga masing-masing harus karena nggak mungkin hanya tiga pihak sih, maksudnya lembaga sensor menjalankan tugasnya, bioskop juga, penonton juga sih. Kalau enggak susah kalau ngarepin satu doang, itu tiga-tiganya harus. Lu sebelum ini sudah kan ini kan ada Bang Atung ya. Sebelum ini ini lu sama hubungan lu sama LSF udah belum pernah ya. Gue kan selama di Star Vision kan pasti sebagai produser kan Pak Parwes dari Star Vision lebih banyak mengerjakan koordinasi dengan sensor untuk surat sensor dan segala macam. Oke. Teman-teman ada yang mau nyumbang pertanyaan nggak? Siapa ada pengen tahu nih? Mau terima? Kayak Lenong ya, interaktif ya penonton. Iya. Mungkin kita buka di line telepon, mungkin ada yang mau nanya. Gue sebenarnya punya satu pertanyaan nih, tapi ntar gue simpan. Sebagai sutradara dulu pengalamannya itu memang komedi itu harus memang pemain.
komikal atau Oh, pelawak oke. atau bisa juga artis, aktor gitu. Ya sebenarnya ini pertanyaannya bagus. Sama aja sebenarnya pertanyaan itu sama aja gini. Kalau kita bikin film action harus fighter apa bukan yang main? Sama sebenarnya. Ketika kita bilang enggak harus fighter, aktor juga bisa diajarin berantem bisa, tapi seberapa luas? Sama, komedi juga gitu. Trainingnya dia. Dia kan bedanya adalah mungkin martial artist bisa menjadi pergerakan bagus karena bertahun-tahun latihan. Bedanya dengan komedi itu adalah sesuatu yang given, nggak bisa diajarin. Kalau lucu ya lucu, nggak lucu ya nggak lucu. Kalau nggak lucu timingnya off, mau diajarin kayak gimana pun susah. Nah jadi apakah harus komedian? Ya enggak. Tapi kan kalau ibaratnya kan serahkan pada ahlinya, ibaratnya kan gitu. Apakah aktor bisa main komedi? Banyak yang bisa. Ya, Reza Rahadian kurang tajam apa komedi timingnya. Cuman kan tidak semuanya punya. Reza Rahadian, Abimana, Vino, orang-orang yang lucu banget. Tapi tidak semua orang punya insting komedi itu. Gitu. Itu kenapa banyak pakai komedian. Kenapa? Karena komedi butuh komedian gitu. Mikirnya gitu sebenarnya. Iya, kayak Reza gitu ya, Abimana mereka bukan komika gitu ya. Bukan komedian, tapi lucu tapi banget. good actor gitu ya. Iya. Jadi mereka bisa gitu. ini. Mantep nih. Ada lagi yang mau nanya? Gue punya pertanyaan pamungkas tapi gue simpen dulu dah. Wis, pamungkas. Mungkin kalau mau sebelum ada yang mau tanya, kita biarkan iklannya lewat dulu gitu. Oke ya, kalau gitu gue mau nanya nih. Gini bro, sebenarnya ini perkembangan teknologi informatika ya. Ketika media kemudian beranak pinak gitu ya, dengan segala line up-nya gitu ya. Di medsosnya sudah, udah nggak hitung lah gitu. Terus karya lu ini kemudian akan kayak gimana sih? Lu bayangin gitu ya. Apakah lu akan tetap dengan, ya ini karya gue bang, majornya akan tetap gue sajikan buat penonton di bioskop nih. Iya. Atau lu punya pandangan lain gitu? Iya, jadi memang kan sekarang udah mulai streaming ya, udah mulai populer juga ya. Cuman sampai saat ini sih, again karena saya tidak punya rencana jangka panjang ya, tapi sampai saat ini masih merasa ingin mengutamakan karya untuk bioskop. Kenapa? Karena mungkin yang tadi belum sempat diceritain juga, gue itu dari kemarin kebetulan weekend lalu baru ada baru ngisi seminar, jadi keinget gara-gara harus bikin bio. Pertama kali nonton bioskop itu Bang Atom mau ingat filmnya The Last Emperor tahun 87. Itu umur gue 5 tahun, itu pertama kali dibawa ke bioskop. Jadi bokap mau nyokap itu dari kecil, emang gue dan adik gue sering diajak ke bioskop. Oh oke. Sampai-sampai ketika SMP, gue inget banget SMP tuh gue naik bajai ke bioskop sendiri, nonton bioskop. Dibolehin gitu. Jadi memang cinta pada sinemanya sudah lahir dari umur yang sangat muda gitu. Jadi kenapa akhirnya gue tetap pengen bikin bioskop karena punya kedekatan emosional sama bioskop gitu. Punya banyak sekali pengalaman menyaksikan film di bioskop. Jadi selama bioskop masih hidup dan bermekaran kayaknya masih tetap tidak akan berpaling. Walaupun ya ada lah project-project OTT pasti ada, tapi utamanya sih pengennya tetap kita berkarya untuk sinema. Atau nanti film lo yang di sinema kemudian masuk ke OTT ya? Kalau itu ya iya tentunya ya, itu lumayan buat bantu-bantu. Ya itu makanya itu lumayan, budgetnya lumayan. Kayak slow juga ya. Lumayan. Jadi gini, kayak tadi ya, hahaha korp itu ya. Yeah. Itu kan juga kemudian lu nyebrang nih ke media ini gitu ya. YouTube gitu kan. Iya. Dan itu juga ternyata penontonnya juga banyak gitu. Kalau lu bilang lu ini masih baru, subscriber lu udah banyak bro, udah berapa ya? Gue kemarin lihat ya, udah cepet lebih tuh. Apanya tuh? Subscriber. Subscriber 150 dalam setahun terakhir kita. Itu sadis banget sih menurut gua. Ya tapi kita bukan ini jadi kita someday berkarya di digital, nggak juga sih. Maksudnya content creator tuh udah lahannya orang lah. Kita bukan content creator. Content creation tuh bukan ujung tombaknya kita gitu. Kita tetap, gue pribadi tetap merasa konten dalam bentuk film yang menjadi utama gitu. Sampai semampunya lah. Supaya nanti juga ketika lo bikin film kan juga udah tahu nih orang-orangnya gitu ya. Betul, di media kayak punya media aja sebenarnya, kayak punya media gitu. Kayak kita punya media kita sendiri gitulah, saya kira. Oke. Menurut Ernest, film komedi itu cukup banyak gak sih presentasenya di dalam konteks saat ini? Wah dikit, kurang banget film komedi tuh, nggak tahu kenapa ya. Film komedi secara kuantitas ya gampang sih, lihat aja chart box office tiap tahun gitu. Berapa persen yang komedi, dikit banget.
Mungkin satu-satunya komedi yang penontonnya gede banget, Warkop DKI Reborn, itu pun karena mungkin brandnya Warkop ya, yang legend, super legendary gitu. So far baru itu ya yang tertinggi ya, komedi ya. Kalau komedi yang 6 juta, 5 juta, di bawah itu My Stupid Boss. Itu 2 jutaan kalau aku nggak salah. Itu juga tinggi juga, IP yang lumayan besar juga. Jadi secara jumlah memang masih kurang sih film komedi. Padahal film komedi punya roots yang kuat banget di sejarah perfilman kita ya. Nggak tahu nih, semoga akan semakin banyak. Ya kita pernah dulu kan sejarah kita kan pernah ada era tiba-tiba komedinya gara-gara Idam Pelayan Seksi itu. Betul, jadi komedinya jadi esek-esek gitu ya. Memang komedi dan seksi itu apa ya ramuan yang mujarab juga sebenarnya ya. Ya enggak, intinya mas seks menjual aja, mau dijadiin sama komedi kayak mau dicampur sama horor Masuk kayak horor, ya. seksnya jualan titik, mau dicampur sama apapun gitu. Iya benar. Oke, gimana? Ada yang masih mau pertanyaan lagi? Ya silakan. Kita kan dari kampus film nih kok mau tanya sebenarnya kan tadi yang kayak dibilang kalau bercerita itu sebelum menjadi skrip kan harus ada kedekatan nih dan itu harus personal konfliknya. Nah cuman terkadang saya pernah ngalamin, saya tuh mau bikin cerita berdasarkan pengalaman saya pribadi dan itu cukup personal, dan ketika dibikin menjadi sebuah cerita itu menjadi sebuah kebingungan karena ada kata-kata dari memang pengajar dosen yang ngomong tuh kalau itu nggak mesti pure gitu loh diceritain, keresahan masalah yang dialami itu nggak mesti pure diceritain gitu, dan ketika kita mau menceritakan itu dalam bentuk hal yang lain tuh kayak jadinya bingung nih mau ceritanya gimana ya, dan dengan pesannya tetap nyampe dan tapi nggak pure jujur 100% begitu kan, dan juga bisa relate, jadi kayak kepatok Ya, aja. paham banget. Ya, gimana tuh? Bener sebenarnya yang dibilang dosennya, memang tidak serta-merta harus plek-ketiplek itu gitu. Dari film-film gue juga banyak keresahan yang bersumber pada keresahan yang sangat personal, tapi yang bener-bener plek-ketiplek kayak itu cuman ngenes doang, yang bener-bener nyeritain hidup. Sisanya kita adaptasi gitu, kita ambil esensinya. Contoh misalnya ketika sibuk promo cek toko sebelah, heboh, merasa bahwa gila kerja mulu nih, nggak punya waktu buat anak. Akhirnya itu jadi film berikutnya, Susah Sinyal. Message-nya bahwa hal paling berharga yang bisa diberikan orang tua pada anak bukan uang atau fasilitas, tapi waktu. Nah itu kan nggak necessarily ceritanya tentang seorang bapak dan sibuk, bahkan itu ibu dan anak perempuan gitu. Jadi nggak serta-merta harus kayak gitu. Yang kemarin kita baru selesai syuting, Jatuh Cinta Seperti Film-Film juga dukanya itu duka Yandi Lawrence memandang ibunya yang berduka ketika kehilangan suaminya yang adalah papanya dia gitu. Tapi di filmnya dukanya beda lagi. Nirina suaminya meninggal dari sudut pandang, bukan dari sudut pandang dia sebagai anak yang memandang kedukaan itu, tapi dari sudut pandang Ringgo Agus yang mendekati Nirina gitu. PDKT cowok mendekati janda yang baru tinggal mati suaminya. Jadi tidak harus serta-merta persis gitu, tapi memang kita ambil esensinya sih, karena kalau enggak kita kan terbatas pada koridor yang sempit banget gitu. Esensinya, ruhnya, keresahannya, gue rasa kita sebagai storyteller harus bisa mengadaptasi itu dalam format yang mungkin bisa berbeda atau bisa lebih general untuk biar orang lebih gampang relate, tapi sebenarnya esensinya dari situ gitu. Iya perlu adaptasi gitu juga nih ya. Tapi sebenarnya jam terbang nih ngaruh juga nih ya, ketika lu kemudian melihat gue mau ngangkat apa nih, ramuannya bakal kayak gimana nih gitu kan ya. Iya, kalau jam terbang kalau bicara beginner ya sering baca dan sering nulis aja sih. Referensi ya. Iya, orang tuh pengen jadi penulis tapi males baca banyaknya. Oh, oke. Gini, bro, lu punya pesan khusus nggak nih? Buat siapa nih? Buat penonton pemerintah. Gitu. Ini ya lucu ini kan ya memang harus jujur gitu ya. Tapi kemudian kan yang sekarang kita lihat kan lucu ini ironis gitu ya. Ada yang lagi rame-rame sekarang gitu ya. Nah, lu sebagai orang yang lucu juga gitu ya dalam berkarya gitu. Lu punya apa, terutama buat yang mungkin calon-calon sineas gitu ya yang akan ingin berkarya gitu. Lu ada pesan apa nggak? Iya, pesannya sih sebenarnya kalau kita mau berkarya sineas gitu ya, storyteller in general mungkin buat teman-teman yang mungkin berkaryanya lewat medium lain. Sebenarnya yang perlu dan ini tapi butuh proses dan butuh waktu, banyak latihan, banyak merenung. Yang perlu dicari adalah find your voice. Sebenarnya itu penting.
identitas penceritaan kita gitu. Mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin apa? Cara kita ngomong begitu kan maksudnya identitas kita, ciri kita itu sesuatu yang dibentuk, kreativitas itu kan dibentuknya antara diri kita dan input yang kita terima. Outputnya adalah campuran antara kita, bagaimana kita dibesarkan, genetik dari orang tua kita, dicampur sama input-input yang kita terima lingkungan dari literatur, lingkungan kita. Terus input literatur, film, dan segala macam. Jadi kalau mau punya kreativitas yang banyak, referensi yang banyak, ya memang harus banyak menginput gitu, banyak menginput. Tapi jangan cuman film doang, karena ilmu tuh banyak datang dari buku. Problemnya tuh memang sekarang baca buku itu gara-gara sosmed ya. Baca buku tuh jadi susah banget. Makin susah ya. Susah banget. Karena segala sesuatu yang kita tonton tuh bergambar, bergerak, bersuara. Apalagi kalau bicara TikTok format pendek, berkoplo lagunya. Tiba-tiba baca buku gitu, hurufnya pada diem gitu, kayak bosen banget ya gitu. Jadi memang menantang sekali untuk generasi sekarang bisa baca buku tuh buat gue challenge. Bukan salah mereka, memang zamannya membuat mereka. Zaman seperti ini membuat mereka semakin sulit membaca buku. Tapi ya kalau lo bisa mengatasi tantangan itu ya lo akan selangkah lebih maju daripada yang lain. Sadis. Ya, betul, mantap. Bro, aduh, thank you banget ya. Sama-sama. Ya. Gila ini ngobrol sebentar tapi terus kemudian gue kayak dapat pencerahan gitu ya. Thank you banget udah mampir di podcast kita. Siap. Terus ya semoga nanti ada kesempatan ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap, dengan senang hati. Semua udah happy ya, nggak ada yang mau ditanya lagi ya? Oke. Sekali lagi terima kasih. Buat yang nonton jangan lupa subscribe kita biar juga notifikasi muncul di sana. Terus ya follow juga tuh Hahaha Corp ya. Hahaha TV, YouTube-nya di Hahaha TV. Oke, thank you semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Podcast di Hill. Thank you. Sama-sama, bro. Action! Nihil.